siapa istrinya, Nabi Isa-nya? Oh, nggak diterangkan karena Al-Quran itu bukan buku hasil penyelidikan. Berarti nggak ada ya di ayat Al-Quran ya? Ya, cuman diterangkan bahwa sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW, utusan sebelumnya itu diberi pasangan, diberi istri. Oke, jadi menurutmu si Isa ini rasulkah atau utusan atau hanya manusia biasa sama seperti kita? Menurut kamu? Dia nabi dan rasul. Dan rasul. Berarti dia normal lah seperti manusia ya? Iya, pasti karena namanya manusia, dia manusia mulia lagi. Oke, jadi kalau menurut Juma, sudah berapa ribu tahun kira-kira sekarang? Apa tuh? Jangan maksa meledekin dia, Bang. Apanya, lintar ngoceh sendiri. Junior, jangan ketawa-ketawa lah. Artinya kan kita menghina. Nggak boleh. Saya lagi bercandain dia, Pak. Dia ini nggak diskusi, lagi mau bercanda dia ini. Oh ya. Oke, lanjut. Nah ini bentar lagi datang nih. Sudah berapa ribu tahun Isa manusia biasa yang kamu maksud rasul itu di langit? Ya, sejak beliau diangkat, dia berada di sisi Allah. Sekitar berapa ribu tahun itu? Kalau hitungan kita kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun. Manusia, sosok manusia bisa hidup 2000 tahun lebih di langit. Ya kan? Yeah. Pertanyaan saya, mungkinkah seorang manusia hidup ribuan tahun di langit pula? Emang kenapa rupanya? Enggak, jawab aja, enggak soal kenapa. Ya mungkin lah. Iya mungkin lah. Kenapa tidak? Oke. Terus, kalau menurut An-Nisa 158, si Isa ini kembali sama siapa? Kembali kepada Tuhannya. Coba kita buka dulu An-Nisa 158. Coba buka dulu Jion. Om Jion gitu. Nanti kalau saya tanya balik hal yang sama boleh nggak? Boleh. Ya. Aku kan selalu terbuka. Oke, manggilnya Om dulu. Kan aku santai ya. Manggilnya Om dulu dong, Om Jion. Tolong bukain gitu, Guru Jion gitu. Bilang dong. Jion yang 6 kali murtad, bukain dulu. An-Nisa 158. Anak setan bener-bener. Apa Anissa berapa? 158. Barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Apa yang saudara pertanyakan di sana? Menurut kamu kan tadi Isa ini kan manusia biasa, ya toh? Iya. Mungkinkah dia kembali kepada posisinya sebagai Tuhan? Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Allah. Kok bisa sebagai Tuhan? Ada aja. Allah mengangkat Isa kepadanya. Ya, Tuhan itu cuma satu. Betul, makanya saya bilang kan Isa diangkat atau mengangkat? Yang jelas Isa kan manusia biasa itu, katakanlah rasul atau nabi, ya toh. Tetapi kenapa di An-Nisa 158 Allah mengangkat Isa kembali kepadanya? Iya, emang kenapa? Nah, begini, kenapa saya pertanyakan? Ini kan posisi Isa ini kan manusia biasa nih, lagi hidup nih sampai 2000 tahun nih. Nah, kemudian dia berada kepada Allah. Sementara Allah itu kan tidak bisa entah di mana-mana menurutmu kan? Dia kan tersendiri, pokoknya Allah nggak boleh disamakan dengan apapun. Iya. Nah, makanya ini Isa, kenapa sosok manusia Isa ini kok bisanya kepada Allah? Kenapa rupanya? Loh kok kenapa? Apa masalahnya? Sekarang begini, kalau saya membantu menolong orang, saya ajak ke rumahku, apakah mereka semua berubah menjadi suma? Ini kepadanya, bukan ke rumahnya. Sama kepadanya maksudnya itu. Kamu itu gimana sih? Ini kan kepadanya, kemudian katakan ya Juma ya, saya ikutin lagi kita sambung ke rumahnya, ya toh? Sekarang apakah posisi Allah ini punya rumah sehingga
si Isa ini di rumahnya ngontrak gitu. Ya. Hah? Kalau di 2000 tahun kitabmu, belum? kalau di kitabmu 2000 kan tahun. dikatakan bahwa di rumah bapakku banyak tempat, banyak rumah. Yes. Nah, Yes. Terus berarti Ya. gimana Anda memahami itu? Di situ kami ada pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan, kembali kepada ilahinya. Oh, di nah, situ. sekarang Di situ tidak ada Sekarang- dalilnya. Kamu asal Tidak ngarang-ngarang. ada dalilnya. Enggak. Aku An-Nisa akan pergi 100. kepada bapakku An-Nisa dan bapakmu. Ya iya, makanya kalau dia kembali kepada bapaknya, kembali pada dirinya. Nah sekarang Oh, ini salah. Isa kembali kepada Allah. Oh, salah. Kamu gimana cara Oh. berpikirnya kayak Kok begitu? kamu salah-salahkan An-Nisa 158? Nggak Coba ada yang baca salah. baik-baik dulu. Karena gini dengar, loh. dengar. Kamu bertanya, kamu diam. Saya menjelaskan. Iya. Yang jujur ya, yang jujur ya. Iya, saya jujur. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke kehadiratnya. Nah, Maksudnya kepada kekuasaannya, bukan Nah. kepada wujudnya. Makanya belajar. iya betul. Makanya saya bilang sementara posisi Isa itu manusia biasa loh. Manusia. Sekarang begini. Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kalau Betul. Allah menerangkan, barrafa'ullahu ilai, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kepada kehadiratnya Allah. Kepadanya, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Apa masalahnya? kepadanya. Iya, kepadanya maksudnya itu. Makanya Maksudnya, dengar. Seluruh ciptaan itu asalnya dari Allah. Lalu kemudian dikembalikan kepada Allah. Apakah ciptaan itu kemudian menjadi Allah? Oke, Pakai logika manusia. dong. Logika sederhana aja dulu. Oke, manusia yang dikembalikan kepada Allah itu apa? Manusia yang dikembalikan kepada Allah, ya manusia. Loh. Jadi saya mau tanya sama Anda. Elia terangkat kepada Allah. 2 Raja-Raja 2:1 sampai nomor 16 lengkap di situ. Apakah Elia itu kemudian menjadi Allah? Gini loh Juma. Gini apa? Jawab. Sosok Isa 2000 tahun lebih. Ingat ya. Ya. Kakmat. Tenang dulu biar saya jelaskan. Sosok Yeah. Isa yang kamu Yeah. sampaikan itu sosok manusia biasa. Iya, Ya, memang Nah, betul manusia dengerin biasa. dulu. Sama dengerin seperti dulu. Elia, sama seperti dengerin Henok. dulu. Iya, manusia biasa. Iya, dengar dulu. 2000 tahun lebih ada Ya. manusia di langit sana. Ya. Entah di mana BAB-nya kita nggak tahu lah ya. Kalau Ya, memang sekarang menurut itu sekarang sosok- saya tanya samamu. Bentar dulu. Sekarang saya tanya samamu, Elia masih hidup atau sudah mati? Nanti kita bahas itu nih, kita lancarkan dulu nih 158 ya toh. Skakmat Makanya terus. kamu harus jujur ya. Iya, saya jujur. 2000 tahun lebih ada sosok Ya. manusia di langit sana. Ya toh? Ya, Manusia Ya. biasa. ya. Tetapi kalau saya yakin dia itu bukan sekedar manusia. Ya Karena itu dia kamu, karena kembali- kamu penyembah dewa-dewa. Bukan. Beda dengan Sedang- kami. Manusia, Tidak. dengar, manusia, Dengerin. manusia sehebat apapun dia, kehebatannya itu bukan dari dirinya, tapi dari sang penciptanya. Kalau sang pencipta menginginkan dia hidup sampai triliunan tahun tanpa makan, tanpa minum, bisa nggak? Bisa. Dia menginginkan sang pencipta. Pak Ustadz mana bisa itu? Ya. Nah, sekarang begini Pak Pendeta, bagus Bapak Benimpali. Sekarang begini Pak Pendeta, kalau Tuhan menginginkan supaya seseorang itu hidup triliunan tahun, bisa nggak? Tidak bisa kalau memang tidak setara dengan dirinya. Kita kembali ke Isa tadi. Kenapa nggak bisa Pak? Kenapa? Mana kemahakuasaannya? Yang maha kuasa itu hanya yang suci dan yang kudus. Nah kalau Yeah. Tuhan menginginkan ada manusia hidup sampai triliunan tahun tanpa makan, tanpa minum, Tuhan bisa nggak?
Pak Ustadz jangan asumsi dulu sampai saat ini. Tunggu dulu. Bapak, justru Bapak yang jangan error. Sekarang begini kita berbicara mengenai kemahakuasaan pencipta. Ketika sang penguasa ingin menciptakan makhluk tanpa makan, tanpa minum, sampai miliaran tahun, bisa nggak? Pak Ustadz, sekarang dengarkan saya sudah menyimak. Pendeta dengan jemaahnya sama aja. Blow on dikit. Oh, jangan begitu dong cuma. Ini fakta. Manusia melahirkan Tuhan, kata kalian bisa. Tuhan dibunuh manusia, kata kalian bisa. Tapi Tuhan menghidupkan makhluknya sampai miliaran tahun, tidak bisa. Loh, Pendeta sekolah di mana ini? Kenapa kamu terguncang gitu? Enggak terguncang, justru saya ngakak. Di konsep kalian, ada manusia mampu melahirkan Tuhan. Ada manusia mampu membunuh Tuhan. Tapi Tuhan sendiri membuat makhluknya hidup sampai triliunan tahun. Kata kalian tidak bisa. Relax ya. Gini loh Juma, relax aja santai. Lucu kan ini? Jemaat dan pendetanya sama-sama blow on. Inilah ya, mulai menghina. Saya belum menghina Pak Ustadz ya. Jangan begitu mereka, Pak. Bukan menghina Bapak. Ini menghina keadaan. Ini menyatakan keadaan yang sebenarnya. Saya itu orang jujur, Pak Pendeta. Kalau pendetanya blow on, saya katakan blow on. Saya orangnya jujur. Makanya si Juma ini selalu terguncang kalau ada saya, nggak bisa santai. Dengar ya, kita baca An-Nisa 158 ya. Tetapi Allah, dengar saya. Maria manusia biasa loh. Ingat, Maria manusia biasa. Tapi dia mampu melahirkan Tuhan kalian. Baca tadi kan kau sudah. Boleh nggak? Allahu Akbar. Boleh nggak aku bicara? Sementara pencipta langit dan bumi membuat Nabi Isa hidup tanpa makan, tanpa minum, kalian terheran-heran. Ini otak sudah kebalik, bocor halus kalian bicara, ini. Bro. Boleh tidak gantian bicara? Ya, silakan. Bicara? Oke. Silakan. Kita kembali kepada An-Nisa 158. Oke. Silakan. Ya. Aku baca dengar ya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Ingat ya, kepadanya. Ya, terus? Dan jangan santai dulu, kau jangan terguncang dulu lah. Enggak, saya hanya olo-oloin kamu. Sebagai orang yang tidak paham Quran, saya cuma menertawakan. Yang saya baca ayat Al-Quran dulu. Kenapa kau olok-olok ayatmu? Astagfirullah. Kamunya, bro, itu kan blow on kali kan. Yang aku baca ayatmu. Saya nggak ada menarik. Kan blow on. Kan saya bilang, saya lagi mengolok-olok kamu, bukan mengolok-olok Al-Quran. Dengarin dulu. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan terus apa masalahnya? Tunggu dulu, belum selesai. Aduh, inilah kamu. Apa masalahnya? Dengarin dulu. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Isa diangkat kepadanya. Kalau logik bahasa Indonesianya kembali kepadanya. Padahal dalam posisi usaha tertawa itu aku paham tertawa terguncang. Oke? Tidak baik. Lucu Anda ini. Dengar dulu. Lucu. Iya lucu lah. Lucu-lucukan. Dengar. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Barulah muncul dalil yang tadi. Karena mereka orang-orang itu mengatakan telah membunuh Nabi Isa. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, Nabi Isa itu kalian tidak bunuh.
melainkan rafa'allahu ilaihi. Allah menyelamatkan dia dengan cara apa? Mengangkatnya ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima. Subhanallah. Jadi Allah itu maha kuasa. Ketika Nabi dan Rasulnya ingin dibunuh untuk dijadikan Tuhan oleh orang Kristen, Allah yang maha kuasa itu menyelamatkan hambanya, mengangkat hambanya ke langit. Subhanallah. Begitu Aduh, apa gantian ya. masalahnya? Masalahnya Isa ini kau akuin hanyalah manusia biasa, ya biar orang mendengar. Betul. Ya toh? Backingnya itu loh. Backingnya itu yang luar biasa. Karena backingnya Isa itu adalah sang Khalik, sang pencipta. Dia dengarin lah. Tadi kamu kan sampai baca-baca ajan kan, aku diam aja, ya kan. Dan jadi begini, ya kan. Ya. Dan lama aku tidak tertawa. 3 hari aku di gunung. Nah, saatnya Anda hibur saya. Iya, makanya kau tadi malam diikuti jin, makanya kau marah-marah. Saya paham itu. Oke? Nah, sekarang begini. Ya. Ada sosok manusia sudah 2000 tahun lebih di langit sana, di langit. Sekali-sekali lihat dulu ke langit itu, ya kan? Ada manusia. Bayangin nih manusia di langit sana. Oke? Nah, kita tidak persoalkan ketika kamu mengatakan Isamu tidak mati. Justru karena itu kita pertanyakan. Dia tidak mati dan diangkat kembali kepada Allah. Makanya saya bertanya. Kalau dia sekedar manusia, apa iya ada manusia ribuan tahun di langit sana? Ya, biar dia tunjukkan yang ingin mau saya sampaikan. Gitu ya, loh. Pak, biar dia tunjukkan itu di mana ribuan tahun, minimal lebih dari 1000 tahun manusia itu. Ya, umurnya detail di mana mungkin secara sejarah ada manusia yang lebih dari 1000 tahun. Iya. Oke. Yang menghantam dia. Jangan diasumsi. Oke. Tunjukkan datanya ya. Oke, sekarang saya tanya, dalam surah Al-Ma'arij dan juga di Sajadah diterangkan sehari bagi manusia, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Juga diterangkan di dalam kitabnya Yahudi kayak begitu. Nah, sekarang saya tanya, di sisi Allah yang berlaku adalah masa hitungan manusia atau masa hitungan Tuhan? Nah, sekarang kamu jelaskan dulu. Anda seorang pendeta loh, ngaku S2. Tolong bicara secara akademisi. Kamu kan belum menjawab pertanyaan saya. Ya, kamu tadi mengatakan bahwa manusia biasa itu bisa 1000-an tahun. Kamu tadi di Bible itu 2000 tahun. Nah, untuk memastikan selain Yesus Kristus, selain Nabi Isa lah ya, selain ribuan tahun itu manusia biasa itu tunjuk siapa manusia yang lain yang sesama dia. Ya. Kalau terus Bapak tidak dapat itu berarti selama ini Pak Ustadz uzon. Kok uzon pula? Iya. Coba tunjukkan siapa manusia yang lebih daripada 1000 tahun. Kalau hidup di dunia itu nggak ada. Tapi kalau hidup di sisi Allah pasti ada. Tertawa kan kalian? Coba nih, berarti, coba saya terapi dulu. Berarti, Pak Pendeta dengan jemaatnya saya terapi. Dengar. Keluaran 16 nomor 4. Dengarkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Loh, berarti apa hubungan hujan dengan manusia? Nah, sekarang saya tanya, berarti ada roti di atas ya? Apa hubungannya itu Ustadz yang kita bahas? Sekarang yang Anda pertanyakan adalah bagaimana mungkin kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup di atas sementara menurut Anda nggak makan minum kan? Nah, di kitab yang Anda ambil dari Bani Israel ternyata di atas itu ada pabrik roti. Gini gimana? Keluaran 16 nomor 4. Tuhan memberikan hujan roti dari langit. Gak ada hubungannya hujan sama ini, kita bicara berarti di atas itu Henok, kemudian Kores, siapa lagi yang naik ke langit? Mereka lagi makan roti. Kita bicara sosok makhluk ya. Kita bicara sosok manusia. Ya toh kau bilang dia dibawa kembali kepada Allah. Terus pertanyaannya, berarti Nabi Isa dong bisa berbincang-bincang dong dengan Allah.
Itu nggak diceritakan. Yang diceritakan, Kau menyangkal. saya Cara tidak berpikir bisa kau mengada-ngada sangkal. seperti Anda. Nggak bisa. Oke. Yang Jadi diterangkan kitab suciku, barrafa'ahullahu ilai. Ya, Nabi Isa diselamatkan, diangkat Betul. kepada sisi Allah. kepadanya, bukan di sisinya ya. Ini kepadanya. Jangan mengarang lah. Inilah kamu nggak jujur. Kalau dikatakan di sisinya Nggak dengan jujur. kepadanya sama enggak? Nggak sama. Oh, enggak Kalau sama. sisi itu sudah memiliki kiri dan kanan. Ini kepadanya. Nah, Paham kalau nggak? kepadanya sementara Al-Quran menerangkan bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Berarti dimanapun orang itu berada, itu sama halnya dia berada di sisi Allah. Berarti sekarang si Isa pun di mana-mana ada dong. Yeay! Lah, gimana Dasar sih? penyembah manusia. Nabi Loh, Isa kamu itu kan diangkat ke atas, diangkat Loh, ke langit. kepadanya. Janganlah Baca kamu- dulu jangan Mazmur bohong, ya. 91. Baca. An- Pak Pendeta tolong An-Nisa dibaca Mazmur 158 91. Jumat. Bagaimana Dikatakan kemudian Nabi kepadanya. Isa alaihissalam diangkat melalui perantaraan tangan-tangan Relax malaikat dulu, agar Jumat. kakinya tidak Santai terantuk dulu. kepada batu. Gini, Coba. maksud saya gini loh. Kau harus jujur Pak sama Pendeta ayatnya. coba diterangkan dulu Mazmur 91 karena itu adalah nubuatan untuk Yesus. Enggak, ini kita selesaikan Yesus dulu. diangkat ke langit. Ya. An-Nisa 158, ya toh. Di sini kan dia kembali kepadanya, bukan Ya. dibilang ke sisinya. Sekarang oke kau bilang, oh Tuhan kan di mana-mana ada. Lah berarti Isanya kemana-mana juga dong Oke, bersama baik. dengan Allah. Oke. Ya, toh? Siapa yang diangkat di sini? Siapa yang diangkat? Isa, Siapa yang mengangkat? Allah. Antara yang diangkat dengan yang mengangkat beda atau sama? Jadi sama karena kembali kepadanya. Astagfirullahaladzim. Rusak kamu ini rusak. Rusak. Sekarang gini ya, Otak kamu rusak. bilang tadi, Otakmu kamu bilang udah tadi, bernanah. dengarin dulu. Saya melihat Jangan- kamu itu kayak tabung gas yang dikasih roh. Kok mengalihkan Sampai kamu itu bisa bicara. topik. Kok mengalihkan topik ini hal yang sederhana kok. Gini, kan kamu bilang tadi Ayo Pak Pendeta Torosoki mana? bahwa mana? Oh, dia sudah menyerah Pendeta Pak. Torosoki masih ada? Pak Pendeta dia sudah menyerah kayaknya sama saya. Udahlah lanjut Pak Pendeta. Memang dia nggak sanggup ngadepin saya ini. Kalau haleluya ini bagi saya dia hanya tabung gas yang dikasih roh. Nenekmu kiper, haleluya. Bisa Nenekmu bergerak. kiper. Nenekmu kiper, Mungkin Pak Pendeta haleluya. masih ada sedikit ilmu. Memang haleluya ini terlalu cerdas bijaksana sehingga tiada Iya, lawan. iya. Nenekmu kiper. Antara yang diangkat dan yang mengangkat Jadi- sama. Ya udah. jadi udah. begini loh. Kantongin itu bawa Cerdas pulang apanya, dulu. dengarin hampir ya. saja nggak bisa kamu. 1 menit lagi ya dengarin. Coba bayangin ribuan tahun Isa di langit kemudian Wih. datangnya katanya hanya untuk mati. Subhanallah. Ribuan Logik tahun tidak? menurut hitungan kamu. Logik Tapi tidak? menurut Loh. hitungan Allah itu hanya sekian masa. Kamu Kamu belajar yang lagi. bilang tadi 2000 tahun lebih dia di langit ini sekarang. Gimana sih? Ini kamu nggak pernah jujur. Ada apa sih Kamu dengan kamu itu kalau berdialog saya katakan kamu itu kayak tabung gas yang dikasih roh. Allah. Itu kan Hanya kamu. bisa bersuara tanpa Itu makna. kan karena kamu udah nggak Nabi mampu Isa itu. alaihissalam diangkat kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu Ya hitungan sudah, kita. di langit, Itu toh. hitungan Di langit, manusia. Iya, Hitungan ke langit, manusia. Sementara Iya, di atas ke langit. Allah itu tidak di dalam ruang lingkup waktu. Bagi Allah itu Betul. tidak ada hitungan berarti waktu. Berarti kemana Isa itu sesuai dengan Allah karena dia ada pada Allah. Ini An-Nisa 158 berkata loh. Nah sekarang Berarti kalau kamu kemana Allah di situ sekarang mungkin. kalau kamu saya angkat ke Makassar, saya bawa ke Makassar, kamu adalah orang Suma. Lah, ya iya karena aku kepadamu Oh masalahnya. ya udah. Iya. Kalau itu Nah, tanggapan ya udah, berarti sekarang kau jadi Suma. kau bilang Mungkin, kan, nggak apa-apa. Nggak Allah mungkin saya tidak ngikut ada ruang gila dan kayak waktu. kamu Dengarin kan. dulu. Cuma Gila mentok gila aja gitu, sendiri, Bang nggak usah Cuma. ngajak-ngajak gitu loh. Kan kamu yang Udah bilang mentok tadi ya. Pikirannya bahwa mau Allah gitu, nggak bisa itu dipaksain, Bang Cuma. di mana-mana, ya atau bisa di mana-mana. Nah, sementara di An-Nisa 150 Eh,
Iya, Yang dikatakan Allah di mana-mana itu adalah kamu tidak jujur sebenarnya kekuasaannya. gini loh. Kalau kamu jujur, Kekuasaannya. sebentar Walillahi dulu. ma fis samawati wa ma fil ard. Sebentar dulu Guma. Sebenarnya kalau kalian jujur kalian sudah tahu siapa Isa ini, ya. Tapi kalian aku dibilang penyembah manusia. Mau ngajak kita menjadi pagan juga gitu maksudnya. Karena logiknya loh, Nggak bisa. ada manusia ribuan tahun Nggak di bisa, atau di langit. nggak bisa. Apakah dia tergantung maksudnya? Kamu untuk menjadikan kami menjadi pagan kayak kamu, Oh, kamu tidak. laksana harus menerobos Oh, tembok tidak. baja Salah, setebal bro. miliaran Karena gini. kilometer baru Karena bisa kamu mengungkapkan sebenarnya kami menjadi gini, pengikut Juma. pagan kayak kalian. Guma, sebenarnya Nggak bisa, begini. nggak bisa. Ibarat kau saya kasih makan durian, kau nggak tahu mengupasnya hingga duri-durinya kau makan. Nggak Itu bisa. kekuranganmu. Nah, justru Makanya kamu kau itu nggak memberikan paham. contoh makan durian, makan Jadi- kulitnya dulu. Kami jadi- tertawa dong. Jadi, Jangan ngoceh mulu kayak inilah maka saya nenek-nenek. bilang, kau tidak Tolong memahami. dikasih Pak Pendetanya ruang. kasih Pak Troski. Haleluya, Oh, kamu tambal tapi dulu, itu- kamu yang oke. bocor. Muridku Sekarang yang Pak Pendeta mereka ya. coba Otakmu bocor halus kawan, tapi sekeliling. Jadi kamu duduk dulu, tenangkan pikiran, baru ikut dialog. Pak Pendeta Torosoki, silakan lanjutkan temanya. Apa yang Anda ingin tanya tentang Al-Quran terkait dengan apa yang dibawa oleh murid Anda tadi? Silakan. Pendeta, mumpung ada si Sohini, ini pendeta ini bentar lagi 15 menit lagi nyampe, 10 menit lagi nyampe. Tadi udah 15 menit, dia bilang katanya. Pak Iya. Troski, silakan Pak Troski. Pak Pendeta Torosoki, Buka mic. silakan Pak. Buka mic-nya ketutup itu. Karena kalau kita melihat saat mengartikan yang meminta dan yang diminta itu sama, kembali kepada yang meminta itu jadi bingung Bang Zuma, nggak akan ketemu Bang Zuma. Sampai kapanpun nggak akan ketemu gitu loh. Kalau yang meminta dan yang diminta itu kembalinya ke yang meminta itu jadi satu, itu kan Ya, ceritanya kan gini, Bang. buat topik kita diskusi. Kematian itu kan terjadi hanya Ini sekali. jadwalnya Bang Juma sama Pak Ismail. Jadi kalau terangkat Ini ke Sohor. langit, ya terangkat ke surga menurut mereka ya nggak mungkin mati lagi ya kan gitu. Kalau dia mati lagi berarti kematian terjadi 2 kali terhadap manusia. Nah ternyata di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 16 nomor 4 itu Tuhan menurunkan dari langit hujan roti gitu. Jadi tidak perlu diolah, langsung dimakan aja. Berarti di atas itu ada pabrik roti. roti. Heran dia, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, kata dia. Padahal kalau kita mau kalau seimbang lawan dialog, Pak Pendeta keluar aja. Mereka ini begini, kalau udah terguncang kalah main kick. mutawaffa itu kan, wafat itu kan artinya ditidurkan. Iya. Nabi Isa alaihissalam itu ditidurkan. Bukan berarti dia seperti yang di Mazmur 91 dipelototkan matanya untuk melihat musuh-musuhnya dikalahkan oleh Tuhan kan gitu ya. Iya. Silakan Pendeta Torosoki terkait dengan An-Nisa 158 apa yang Anda pahami? Saya ingin tahu sejauh mana Anda belajar. Silakan. Nggak berani dia Bang. Dia mau nyimak aja. Oke, Ya. Rina, bukan tidak saya berani ya, bukan saya Oke. tidak berani ya, saya Tapi- sedang tapi- mendengar. Takut. Tapi saya sebenarnya jujur, kenapa Ya. selama ini saya malas ya masuk di dalam dunia debat ya, karena YouTube-nya nanti tidak sesuai dengan fakta ya. Coba temanya nanti kalau di YouTube kan tidak sesuai. Makanya sering sekali saya komentari di YouTube-nya Jul Fikri ya tentang dialog kita. Seakan-akan Pak Ustadz di situ mencari keuntungan sendiri, menghina seseorang. Jadi kalau channel teman-teman Kristen judulnya apa Pak?
Saya tidak Bagus pernah judulnya. di YouTube. Ya, kalau memang Pak Ustadz mau cuek dengan saya, ya. Kan sudah sering, Pak. Udah sering. Sampai Bapak mau laporin saya ke polisi, kan udah sering, Pak. Apa Siapa yang Bapak pikir saya nggak tahu? Siapa Bapak yang punya laporin? siasat licik terhadap saya. Pendeta murahan. Bapak jangan pikir saya nggak tahu misi Bapak itu apa kepada saya. Bapak ingin menjebak saya, Bapak ingin laporin saya ke polisi. Itu mendengarkan Tapi yang dilaporin itu Pak hanya maling, pencuri, penista, dan seterusnya. Kalau orang yang lurus-lurus kayak saya, insya Allah. Enggak, akan pernah kamu itu. susun, Pak. Saya Susun tarik itu gimana, dulu. Bapak? Saya ada di Bapak dalam grup WA kalian, Bapak Torosoki. Enggak, jangan sujud, Pak. Saya melaporkan Bapak. Jangan sujud. Udah, lanjut. Mau bahas apa nih? Tanya saya tentang Al-Quran. Silakan Pak Pendeta. Tarik dulu percakapanmu itu. Ini viral ini jadi nasional. Bapak, saya ada bukti-bukti Bapak. Saya Bukan. ada di grup WA Bapak. Kalau saya Masih ingat melaporkan- ketika Bapak minta saya buka kamera? Masih ingat? Itu sebagian daripada misi Bapak. Jangan Bapak kira saya nggak tahu. Bapak, Nah, ini orang terpelajar, Pak. Bapak jangan suujon. Suujon itu dosa neraka. Sudah Pak Pendeta. Jangan dilanjutkan. Sudah. Please. Jangan cari Please. intensi di publik ya. Ya. Tidak, Pak Pendeta. Nggak usah. Silakan. Tanyain saya tentang Al-Quran atau saya tanya Anda tentang Bible. Dulu itu, kamu tarik dulu itu. Ya, saya tarik. Saya salah. Oke. Orang Islam belum pernah saya laporkan ke polisi. Ya, memang belum pernah Anda juga belum laporkan saya kok. Baru Anda ancang-ancang dengan tim Anda. Tapi Pak, saya katakan sama Anda, satu buluh saya pun tidak pernah gentar. Camkan Tarik itu. itu dulu. Ya. Tarik. Saya ini keturunan pahlawan, Pak. Kakek saya mengusir penjajah. Kamu Jadi saya- tarik dulu percakapanmu Pak Ustadz bahwa saya sudah Laporin, Pak. Bapak datang bawa senjata nuklir ke rumah saya tidak akan gentar demi agama saya. Percayalah. Melaporkan kamu ke polisi. Ya, jangan suuzon dan saya membantah itu saya. Nanti aja kita lihat Pak Pendeta. Waktu masih berlanjut, masa masih berlanjut, tidak berakhir hari ini. Nanti kita lihat. Jadi nggak usah cuci mulut dengan air comberan. Stop. Diam. Saya pemimpin umat loh. Ya baik itu udah datang Bang udah datang Bang. Pak Pendeta bentar ya. Pak Toroski kan mau nyimak. Ini udah ada Pak Ismail. Dengar dulu saudaraku Jion. Ini menghina nama saya ini. Ya di publik keislaman. Bahwa Ya, Ustaz nanti aja. Ya udah, jadikan aja bahan laporan ini Pak Pendeta sebagai penguat data-data kalian tentang saya. lapor-lapor. Untuk apa mau lapor-lapor? Untuk menjelaskan pertanyaan Anda itu, menjawab bahwa saya sudah pernah laporkan kamu ke polisi. Ini namanya suuzon Pak Ustadz. Jangan cari di publik. Ya. Ya udah. Kaget ya saya tahu ya. Kaget ya Pak. Udah ada teman saya hebatnya juga semua. Pak. Saya memaafkan Anda harus bertobat dan mengatakan hal itu suuzon. Dan saya Ya, berusaha- suuzon. Ya, kasihilah musuhmu. Oke, sip. jangan mencari sensasi lah jadi di publik ya Pak. Ya, Pak Pendeta Torosoki. Nggak mau minta kamera lagi dibuka, kamera saya? Ya, Pak. Biar Bapak bisa lihat wajah saya. Zulkifli Abbas ini mencari ya sensasi di luar. Terus Ya. di YouTube-nya Pak Zulkifli Abbas ya, saya udah lihat sudah tonton semuanya. Temanya tidak sesuai menghina seseorang. Menghina saya lah kalau saya debat sama kamu, ya menghina saya. Contoh. Di Nah, publik. ini baru fitnah ini Pak. Bapak yang fitnah. Mana contoh saya menghina Bapak contoh? Bapak coba lihat konteksnya di YouTube-mu. Apa Ya. judulnya? Coba contoh. Sorry, itu menghina salah satu. Ada yang mengatakan pendeta bodoh. Nah, ya. Di mana itu? Di mana itu? Ini Bapak ini fitnah, justru Bapak yang memfitnah. Mana ada pernah tema saya mengatakan pendeta bodoh? Aduh. Yang mengatakan ya menghina Islam. Kapan saya menghina Islam? Pendeta Torosoki datang menghina Islam. Di mana itu judulnya? Bawa data Pak kalau nuduh Pak. Itu bukan YouTube-nya Bapak. Kapan saya menghina Islam? Di mana di YouTube saya mengatakan itu temanya? Torosoki menghina Islam. YouTube Bapak. Ya, coba Bapak telusuri. Jangan apa. Saya udah lihat, saya udah Selamat dengarkan pagi.
Pak Torosuki, maaf ada Bapak tamu cuma bawa saya. berita-berita nggak bagus lah. Bukan memang Oke. begitu kenyataannya Pak Ustaz. Saya udah tonton semua YouTube. Ya kasih coba buktinya. Jangan cuma nuduh kayak Paulus lah Bapak ini. Sudah Paulus ada nuduh tamunya, Yesus Bang. itu terkutuk. Nuduh Yesus itu Tuhan, dilantik menjadi Tuhan oleh Allah. Apa buktinya? Cuma nuduh-nuduh doang. Itu Nggak udah boleh ada tamu, gitu Bang. Pak Pendeta. Ya, Kita, Bang. oke. Ismail. Di sini ada tamu kita, Bapak Pendeta Ismail Yusuf ya, kalau Ismail. nggak salah ya. Baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Semangat Pak pagi, Ismail. Pak Pendeta Ismail. Ada yang ingin kita bahas pagi ini, Pak? Selamat pagi Bang Cuma dan semua sahabat kaum muslimin yang dimuliakan. Pagi. Sehat kiranya Bang Suma. Alhamdulillah sehat senantiasa di dalam lindungan Allah. Bapak gimana? Sehat, Pak? Amin, amin. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita mau bahas apa ini kira-kira? Ini yang kemarin Bang Juma tawarkan, saya minta maaf nih Bang Juma dan semua kaum muslimin. Sebenarnya tadi kemarin kan saya dengan Bang Jion masih bertanya jamnya. Kebetulan ini saya sekitar 9:30 ada tamu mau hadir. Jadi mungkin nggak bisa lama, tapi karena menghormati Bang Juma, jadi walaupun tadi saya baru pulang dari pasar kebetulan, jadi buru-buru mandiri, rasanya nggak enak kalau nggak mandi ketemu Bang Juma walaupun di Jom. Masya Allah. Baik, Silakan. Bapak. Ya, jadi saya upayakan ketemu dulu, salam dulu supaya kita bisa selalu bersahabat dan baik ya. Dan jadi saya bilang sama Bang Jion, kalau istilahnya kita bahas kemahaan itu sifatnya tertuju kepada Allah, terus terang kita terlalu tinggi, kita itu rasanya kurang pantas membicarakan keagungan Allah ya, selain kita sujud dan berzikir kepada Dia. Jadi Dialah yang maha segala-galanya. Jadi makanya saya minta ganti tema. Nah, sementara nunggu ganti tema, tadi Bang John telepon saya, jadi tiba-tiba harus masuk. Waduh, saya upayakanlah hadir dan salam hormat saya kepada semua. Kira-kira seperti itu. Jadi saya masih belum tahu temanya apa yang mau dibahas supaya kita bisa fokus ya, walaupun sebentar sedikit tapi kita masuk. Tema roh aja Bang. Apa gimana? Tunggu. Saya tanggapi yang tadi. Jadi gini, Bapak Pendeta. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kan Bapak seorang murtadin, ngerti apa itu maha gitu. Artinya maha itu kan amat, sangat, teramat. Artinya kalau misalnya dikatakan besar, maka yang maha ini sangat besar. Mulia, sangat mulia. Kuasa, sangat kuasa. Artinya dengan tema ini kita akan bisa melihat mana Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Mana yang mengangkat dan mana yang diangkat. Supaya umat ini tercerahkan gitu. Jangan sampai yang tadinya makhluk yang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya diberi kuasa dianggap sebagai yang maha kuasa. Ini perlu, menurut saya sih, tapi kalau Pak Pendeta menganggap bahwa hal ini tema yang sangat-sangat luar biasa untuk kita bahas, ya saya rasa bagi saya hanya cocoknya membahas ini dengan Bapak yang ngerti sedikit tentang Quran dan ngerti Bible. Kalau pendeta-pendeta yang lain kan bisanya hanya ya seperti yang kita lihat tadi. Ya. Jadi begini Bang Juma, kalau boleh sedikit, maafkan kalau saya mungkin kurang ilmunya. Satu waktu dalam hadis, para sahabat berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, bisakah ketika kami ada di surga melihat Rob kami?" Rasulullah mengajak keluar
dan memandang bulan. Dia berkata kepada para sahabat, lihatlah bulan itu. Engkau melihat bulan ini, engkau melihat Allah. Dan engkau akan bertemu dengan Zatmu, dengan Rohmu. Apa maksudnya ya Nabi? Berkata, lihat ciptaan Allah, begitu agung. Jadi bagaimana kita membahas kemahaan yang begitu hebat dan agung, ya? Siapa kita setitik debu? Sama juga kita mau mengukur Allah dan rasanya kita kurang pantas mengukur Dia. Dia begitu agung, begitu luar biasa. Sebagai contoh, kita ada di dalam bumi Milky Way. Galaksi kita adalah galaksi Milky Way yang terdiri dari 1 bulan, 1 matahari, dan 9 planet. Kita ke Venus saja mungkin bertahun-tahun, ke Mars bertahun-tahun, belum lagi Pluto. 9 planet saja seumur hidup manusia dan sepanjang sejarah belum bisa dapat ditemukan rahasia planet yang ada di 1 Milky Way. Rasanya Bang Juma juga setuju. Ada berapa banyak Milky Way di alam semesta ini. Yang jauhnya 1 Milky Way ke Milky Way lain itu bukan saja puluhan tahun, bahkan ratusan tahun cahaya. Itu baru 1 Milky Way ke 1 Milky Way, 1 galaksi ke 1 galaksi. Berapa miliar galaksi yang ada di alam semesta? Subhanallah. Kita hanya bisa sujud dan syukur kalau kita bisa menikmati hari-hari kita. Kita bisa bercakap-cakap seperti ini, saling sapa. Itu adalah bukti Dia Allahu Akbar. Sangat besar. Jadi nggak mungkin kita bisa menjawab itu. Kita hanya bersujud, bertasbih, berzikir, dan mengucap syukur kepada Allah. Hanya itu saja. Tak ada yang bisa kita buat. Dengan tobat, dengan sujud, dan kita menjalani hidup kita dengan benar. Ya, insya Allah kita akan bertemu dengan Dia sang pemilik alam semesta. Itu kira-kira yang bisa saya sedikit gambarkan. Jadi siapakah kita? Hanya sebutir debu yang hina, ya, dengan segala kekotoran hati dan mulut kita. Sungguh agung Dia dan sungguh dahsyat. Itulah Bang Juma. Iya, baik. Oke, Pak Pendeta, sebelumnya saya minta maaf. Kalau di Islam memang ada seruan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fillah. Ya, berfikirlah tentang ciptaan Allah. Tapi jangan sekali-kali kau memikirkan Allah dalam arti esensi, wujud. Nah, tema yang akan saya usung ini berbicara tentang maha, amat, sangat, luar biasa. Nah, apakah sifat yang sangat luar biasa ini, seperti ketika dikatakan Allah maha besar, Allah maha mulia, Allah maha suci, Allah maha perkasa. Apakah sifat-sifat ini bisa ditujukan kepada makhluknya?
meskipun makhluk itu digelari oleh miliaran manusia bahwa makhluk itu adalah inkarnasi dari Tuhan. Itu maksud saya gitu loh Pak. Bukan berarti kita sedang membahas wujud Allah. Karena kenapa? Akal dan nalar yang dimiliki manusia itu terbatas. Akal dibatasi. Namun kemudian Allah memberikan penggunaan nalar yang mana nalar itu tidak dibatasin. Akal dan nalar dibatasi hanya pada hal-hal yang terkait dengan tidak dibatasi dalam hal-hal ciptaan. Tapi dalam hal esensi Allah itu terbatas. Nah sekarang Bapak menjadi seorang Kristen. Pasti saya ngerti lah. Mau Anda balut diri Anda dengan kalimat-kalimat yang masih Islami. Tapi pada dasarnya Anda menggantikan Allah dengan sosok makhluk. Nah ini yang saya ingin tahu. Pandangan Bapak selaku pendeta yang memiliki keilmuan, apa pantas kemudian ciptaan Tuhan disandingkan, dinobatkan, menyetarai sifat yang dimiliki oleh Sang Pencipta? Kalau saya bahas dengan pendeta-pendeta yang memang lahir dari Kristen, kayaknya susah. Karena mereka itu senantiasa selalu ditabrakkan dengan akal dan logika. Ketika mereka ditabrakkan akal dan logika, maka larinya kepada PLN. On, off. Tuhan yang gak maha kuasa dikatakan karena dia manusia. Ketika dia menampakkan sesuatu yang luar biasa, maka dia katakan itu adalah Tuhan. Ada sisi keilahian. Nah saya rasa Bapak ini memiliki keilmuan. Minimal Bapak ngerti sifat ma'rifatnya Allah. Sehingga hal ini perlu kita berikan edukasi terhadap umat. Saya bukan orang pintar, pendeta. Saya hanya sebagai kristolog jalanan saja. Tapi pada poin antara khalik dan makhluk, kami umat Islam sadar dan mengetahui hal itu. Oleh karena itulah, sekuat apapun ya, gerakan-gerakan yang kemudian ingin melunturkan akidah Islam, kalau bukan karena faktor X, umat Islam tidak akan pernah bisa dimurtadkan. Nah ini yang ingin kemudian saya ulas dengan Bapak. Karena Bapak, saya tahu Bapak piawai dalam hal ini. Bapak punya keilmuan, cara Bapak menyampaikan juga itu langsung sampai ke hati gitu. Apa sih maha itu? Kalau disandingkan kepada makhluk, apakah maha ini bisa? Jangankan kepada makhluk, kemahaan ini untuk menerima wahyu saja, gunung sampai meletus meleleh, gak mampu menerima amanat dari Sang Khalik. Apalagi manusia biasa yang dilahirkan oleh manusia, makan, minum, tidur, ketakutan, lalu kemudian dikatakan padanya ada sifat keilahian. Na'udzubillah. Ini yang saya rasa perlu untuk kemudian kita jadikan sebuah tema. Kalau Bapak yang saya hormati berkenan, tapi kalau Bapak tidak berkenan, saya nggak maksa. Karena pada prinsipnya tujuan saya hanya ingin belajar kepada Bapak yang saya hormati. Itu aja, intinya di situ. Tapi kalau Bapak nggak membuka diri untuk kita kaji, ya silakan. Mungkin di lain waktu Bapak ingin menyajikan sebuah tema yang sifatnya umum dan ringan-ringan buat saya juga nerima itu Pak. Satu kehormatan bagi saya kalau Bapak sudah bisa hadir dan juga memberi ruang waktu untuk kita kemudian berdialog seperti ini. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Bang Zuma. Saya kan seperti saya katakan, sesungguhnya yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi saya amat merasa dapat penghormatan dari Bang Juma. Saya tahu Bang Juma adalah sesosok yang walaupun mungkin muda tapi sepuh ilmunya ya. Biasa aja Pak. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang juga mempercayakan saya boleh ditanya oleh Bang Juma ya. Terima kasih sekali lagi Bang Juma. Jadi begini Bang Juma. Sama-sama Pak, silakan. Apa yang Bang Juma katakan dalam prinsip itu, saya tidak
menyanggah ya, dalam arti pertanyaan itu memang benar. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan klasik dari sejak, kalau saya mulai dari Quran dulu ya cerita, itu kan sudah dibahas bagaimana tentang hal kemanusiaan atau tentang hal keilahian, sehingga bahkan Quran sendiri dipersoalkan apakah makhluk atau kalam ya. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid, Amirul Mukminin juga mempertanyakan kepada Imam Ahmad bin Hasan kalau tidak seliru. Dia bahkan beliau sampai ditangkap karena waktu itu Khalifah Amirul Mukminin menetapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Imam Hasan berkata, tidak, dia adalah kalam Allah. Beliau sampai ditangkap, disiksa. Boleh saya lanjutkan Bang Juma? Iya, siapa sih yang tadi? Iya, Ipon itu biasa Bang Juma dia begitu. Kayak oke-okein aja sih. Aduh. Siapa sih yang admin? Iya, oke. Lanjut Pak. Silakan. Jadi itu kan sampai beliau ditangkap, ya alhamdulillah dia dilepaskan juga karena kekerasan dan keteguhan hatinya. Dan persoalan itu juga menjadi perdebatan klasik mungkin sampai hari ini. Begitu pula di dalam kekristenan, persoalan keilahian yang disebut kemanusiaan itu juga menjadi perdebatan panjang yang cukup melelahkan. Ya. Sehingga ketika waktu itu disebut Imam Hasan sebagai aliran Jamiah, di zaman itu adalah memang pergolakan dalam, jadi itu kan sampai pemikiran kaum muslimin ya, dan ulama-ulama besar pada saat itu disebut ya akan sebagai aliran Jamiah. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Bang Juma, bahwa saya menjadi Kristen betul-betul semata-mata karena saya mencoba belajar dengan pemahaman saya yang sederhana, ya, walaupun saya katakan dalam bahasa Indonesia, karena saya percaya ulama-ulama kita di Indonesia itu dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia tidak bermaksud untuk menipu umat, tetapi sungguh-sungguh menyajikan sesuatu yang benar-benar dengan tulus hati agar umat dapat memahami apa isi kandungan Al-Quran. Sehingga saya diperkuat juga membaca mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena Rasul orang Arab dan harus memberikan penjelasan kepada umat. Dan ini adalah bahasa Arab yang terang dan menjelaskan. Dan saya melihat ini sesuatu yang benar. Sehingga saya memastikan ketika saya membaca bahasa Indonesia, saya akan melihat kebenaran-kebenaran yang saya cari. Nah, terutama saya juga membaca bahwa bukankah Allah juga mengirim tiap-tiap umat dengan utusannya masing-masing, dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika saya merenungkan itu, ya saya boleh melihat, dan sehingga kita bisa bertanya, apakah bahasa Arab itu kalam atau makhluk? Itu Bang Juma akan setuju bahasa Arab itu makhluk.
Walaupun Allah menurunkan dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya sendiri adalah makhluk. Bukan kalam. Ya. Nah, jadi dengan demikian Allah menurunkan kepada manusia wahyunya adalah supaya kita hidup dalam dan bertindak dalam benar, jujur, adil, bertakwa pada Dia. Itulah tujuan Allah. Agar manusia dapat mengenal Dia. Nah,